Halo everyone, jadi di video kali ini kita akan mempelajari tentang puisi. Tapi sebelum itu, let us introduce ourselves. First, my name is Anis Marcella. Nama saya Farhan Faiz Akila. Hello, my name is Zaskia Azara. And hello, my name is Muhammad Fayaz Destara. So, without further ado, mari kita mulaikan pembelajaran kita. But before getting deeper into the video, I want to tell you guys what we are going to have. First, we will learn briefly about what is a poem in general. Second, we learn about poem love's philosophy. Third, we highlight and talk about the unpopular or uncommon words within the poem. Fourth, we learn how to use those new words that we attained. And last, there is an assignment for you to practice. So let's start. What is poem? Atau dalam bahasa kita puisi. Puisi adalah sebuah bentuk sastra yang menggunakan bahasa ritmis dan ekspresif untuk menyampaikan emosi, ide, ataupun pengalaman. English poems and puisi Indonesia is pretty similar yet very different. Puisi Inggris sering mengikuti bentuk yang ketat seperti soneta dengan rima dan metrum. Sementara puisi Indonesia lebih fleksibel karena kita dipengaruhi oleh bentuk seperti pantun dan syair. Dan perbedaan-perbedaan lainnya juga bisa kita rasakan dari how its history shape it. For example, English poetry typically draws on Western cultural symbols and literary traditions. Sementara puisi Indonesia itu mencerminkan budaya lokal, alam, spiritualitas, and both have their own unique styles shaped by its own history. With English poetry influenced by eras like Renaissance, Romantics, etc., dan di lain tangan, puisi Indonesia dibentuk oleh tema nasionalisme dan identitas setelah penjajahan. And that's it for a brief introduction of poems. Lanjut. So for our poem for today is Love's Philosophy by Percy B. Shelley. It is a short romantic poem that explores themes of love and natural world. In it, Shelley used nature's interconnected elements into human relationship. I will read the poem of Love's Philosophy after this, but before I read and dive into the poem, I want you to, first, read the poem together. Second, look for uncommon words that you don't know the meaning of. And last, remember what those words are, because later we will dive more into it. The fountains mingle with the river, and the rivers with the ocean. The winds of heaven mix forever with a sweet emotion. Nothing in the world is single. All things by a love divine in one spirit meet and mingle. Why not I with thine? See the mountains kiss high heaven, and the waves clasp one another. No sister flower will be forgiven if it's disdained its brother. And the sunlight claps the earth, and the moonbeams kiss the sea. What is all the sweet word worth, if thou kiss not me? Sekarang kita akan membahas tentang definisi dari puisi atau poem. Nah, apa sih definisi dari puisi itu? Jadi puisi itu adalah sebuah ekspresi sastra yang menggunakan ritme, citra, dan seringkali metafora untuk menyampaikan emosi, ide, atau cerita dengan cara yang padat dan kuat. Jadi struktur puisi itu terstruktur dalam baris dan bait, dan seringkali menekankan suara seperti rima atau aliterasi. Kenapa? Supaya dia itu bisa menciptakan kualitas musikal. Nada-nadanya begitu ya. Penyair atau puitis, dengan hati-hati mereka harus memilih kata-kata untuk yang dimana fungsinya itu untuk membangkitkan perasaan tertentu dalam puisi mereka.
Nah, jadi bisa menciptakan lapisan makna yang mendorong pembaca untuk merenung secara mendalam. Ini penting supaya puisi yang mereka tekankan itu bisa sangat memiliki makna yang benar-benar sangat-sangat terdengar mendalam gitu ya, sangat-sangat banyak nilainya begitu ya. Nah, dengan begini, kenapa kita ada puisi dan apa bedanya dengan menyampaikan pesan biasa itu? Karena puisi itu lebih memiliki dari hal-hal yang tadi, dan lebih memiliki nilai dan jadinya memiliki rasa yang berbeda tentu saja dengan menyampaikan pesan secara langsung atau biasa gitu, tanpa nada, tanpa rima dan lain sebagainya. Macam puisi ini macam-macam bentuknya, bisa berbagai macam genre, cerita, ide, dan lain sebagainya. Dan tentu saja puisinya ada di segala macam penjuru dunia ya. Dan seperti itulah definisi keseluruhan dari puisi. Okay, so after we listen to the definition of the poem, mari kita beralih ke highlighted words. Kita akan meng-highlight kata-kata vocabulary yang mungkin kalian belum pernah mendengarnya pada percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Baik, jadi kita akan mulaikan dari fountain. Fountain ini makna literalnya, arti literalnya adalah air mancur. Fountain ini ada pada line pertama, yaitu adalah the fountains mingle with the river. Yang kedua adalah mingle. Mingle ini artinya adalah berbaur atau bisa juga bersatu. Sinonim dari mingle ini adalah mix, blend, combine. Mingle ini ada berada pada line pertama dan line ketujuh. Untuk line pertamanya itu adalah the fountains mingle with the river. Air mancur berbaur dengan sungai. Atau air mancur bersatu dengan sungai. Untuk line ketujuhnya yaitu adalah in one spirit, meet and mingle. Dalam satu jiwa bertemu dan berbaur. Kemudian ketiga adalah divine. Divine artinya adalah ilahi. Sinonim dari divine ini adalah holy, sacred. Tapi divine ini bisa juga diartikan sebagai suci. Divine ini berada pada line ke-6 yang artinya adalah all things by Allah divine. Segala sesuatu ada di hukum ilahi. Kemudian adalah spirit. Spirit artinya adalah roh. Mungkin kalian pernah mendengarnya atau mungkin belum. Spirit ini sinonimnya adalah soul and being. Roh, spirit bisa juga diartikan sebagai jiwa. Spirit ini ada pada line ke-7, yaitu adalah in one spirit, meet and mingle. Pada satu jiwa, bertemu dan berbaur. Yang kelima adalah thine. Thine. Thine ini kata dari bahasa Inggris kuno. Sebenarnya mingle juga sama bahasa Inggris kuno. Thine ini artinya adalah milikmu. Atau bisa juga diartikan sebagai Anda. Sinonim dari thine ini adalah yours. Thine ini berada pada line ke-8, yaitu adalah why not I with thine. Kenapa aku tidak bersama Anda? Selanjutnya, kita akan bahas 5 kata lainnya, yaitu clasp, sister flower, disdain, thou, dan moonbeam. Apa itu clasp? Clasp itu artinya menggenggam atau memeluk. Dia itu sinonimnya adalah grip dan hug, respectively. Jadi dalam poemnya, dia ada mengatakan tentang waves clasp with each other atau one another. Nah, jadi ombak itu saling berpelukan gitu, untuk menyatakan bahwa dua hal ini tuh menyatu gitu. Selanjutnya sister flower, bunga sebagai saudari atau perempuan itu, sinonimnya sibling. Dan dalam poem dia ini menyatakan tentang memberi contoh, penyairnya itu memberi contoh menggambarkan bahwa bunga ini seperti manusia gitu, dia seperti bersaudara gitu.
seperti yang bisa Anda lihat di poemnya tadi ya. Selanjutnya, disdain artinya meremehkan, bisa sinonimnya bisa despise atau rejected. Ini nyambung seperti dengan Sister Flower tadi, bahwa saudara perempuan ini yaitu bunga tadi ini seperti meremehkan saudara laki-laki gitu. Ada di poem tadi. Selanjutnya thou, engkau. Yang dimana sinonimnya adalah you, thee, thy. Jadi ya ini sangat literal ya, maknanya memang engkau. Selanjutnya adalah moonbeam atau sinar bulan. Bisa juga sinonimnya adalah moonlight. Ini juga jelas maknanya adalah cahaya bulan. Di poem tadi dia menggambarkan moonbeam shines upon the sea gitu ya, kepada lautan. Jadi ya ini sama seperti sunlight tadi, sama-sama cahaya, bedanya dianya ada pada di malam hari gitu. Tentang thou, ini adalah bahasa Inggris lama yang dimana biasanya digunakan dalam menulis teks-teks bahasa Inggris lama gitu dengan style-style English, Old English gitu ya. Biasa digunakan seperti itu, tidak pada kehidupan sehari-hari tentunya. Begitu. Jadi maksud dari kata-kata highlighted tadi ini adalah seperti tadi. Sebelumnya, kita udah meng-highlight beberapa unpopular words. Now, we will take a look examples on how to use the unpopular words in a sentence. Oke, pertama kita lihat di kalimat ini ada kata vaunting. Kata vaunting bisa digunakan the children play happily around the fountain in the park, splashing in the cool water. Di sini, kata fountain menggambarkan tempat yang menyenangkan bagi anak-anak untuk bermain dan bersenang-senang. Nah, tempat tersebut adalah air mancur. Kemudian, di kalimat kedua ada at the party, people were eager to mingle and get to know each other. Nah, di kalimat kedua ini, kata mingle menunjukkan keinginan orang untuk bersosialisasi dan menjalin hubungan. Nah, jadi kata mingle ini keinginan seseorang untuk menjalin hubungan atau berbaur. Jadi mingle di sini berarti berbaur. Kemudian di ketiga ada the priest spoke of the divine power that guided them through the storm. Nah, di kalimat ketiga ini kata divine merujuk pada kekuatan ilahi yang memberikan perlindungan. Jadi divine ini adalah suatu kata yang merujuk pada kekuatan ilahi. Kemudian di kalimat keempat ada she always has a high spirit even during tough times. Nah, jadi di kalimat keempat ini kata spirit menunjukkan semangat dan optimisme seseorang meskipun menghadapi suatu rintangan. Jadi spirit di sini tuh sebagai semangat menunjukkan semangat seseorang dalam menghadapi sesuatu. Kemudian kelima ini ada the treasure is thine for thou has earned it with thy courage. Jadi di kalimat kelima ini ada kata thine. Nah, kata thine di sini menunjukkan kepemilikan dengan cara yang puitis. Jadi kan kata kepemilikan ini ada yours, mine. Nah, kata thine ini merupakan kata kepemilikan juga, namun lebih puitis dibandingkan mine and yours. Kemudian selanjutnya ada she gently clasped the necklace around her neck before heading out to the party. Nah, kata clasp di sini menggambarkan tindakan lembut saat mengenakan perhiasan. Jadi clasp ini tidak hanya menggenggam. Jadi kan clasp sebelumnya dikasih tahu artinya menggenggam, memeluk, pokoknya sesuatu yang saling berkait. Nah, kalau di sini clasp juga bisa digunakan untuk menggambarkan tindakan lembut. Jadi di sini digambarkan tindakan lembut saat memakaikan kalung di leher seseorang itu. Kemudian selanjutnya, in the garden, two sisters flowers bloomed side by side, their petals gently touching, symbolizing the perfect harmony of nature. Nah, di kalimat ketujuh ini kata two sister flowers di sini melambangkan harmoni dan keindahan yang saling melengkapi. Jadi di sini saling melengkapi, harmoni atau keindahan yang saling melengkapi.
Kemudian di kalimat ke-8 ada she disdained the idea of working with someone she didn't trust, refusing to even consider it. Nah, di kalimat 8 ini disdained menunjukkan penolakan yang kuat terhadap sesuatu yang tidak dapat ia terima. Jadi kan kalau sebelumnya dibilang disdained adalah meremehkan, itu juga bisa menjadi sesuatu penolakan. Jadi disdained bisa digunakan sebagai arti penolakan. Jadi di sini menunjukkan penolakan yang kuat terhadap sesuatu yang tidak dapat ia terima. Kemudian di kalimat ke-9 ada thou art the light of my life. Sama seperti sebelumnya, thou itu berarti engkau. Nah, di sini thou ini digunakan untuk menyatakan kasih sayang yang mendalam. Jadi thou-nya itu bermakna sesuatu yang dalam, kasih sayang yang mendalam, engkau. Nah, selanjutnya kalimat terakhir ada a soft moonbeam filtered through the trees, casting a silver glow on the forest floor. Nah, moonbeam di sini artinya adalah cahaya bulan, sama seperti moonlight. Jadi moonbeam dan moonlight itu sama, berarti sinar bulan. Jadi sekarang latihan. Tulis yang pertama, tulis 5 kalimat dengan kata-kata baru yang baru kalian pelajari. Mau kalian pilih, mau yang berapa saja atau semuanya terserah kalian. Yang kedua, menulis tapi mencari puisi atau piece of literature lain dan meng-highlight kata-kata yang kalian tidak familiar. Dan yang ketiga, terus berlatih dengan kata-kata tersebut dengan menulis kalimat dan lain sebagainya sampai kalian benar-benar menguasainya supaya menambah kosakata kalian semua. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video kami dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.